Halo, selamat datang di VOA Global Report. Saya Randy Wicaksana dari New York City. Pemirsa, kita ke berita pertama ya. Otorita Ibu Kota Nusantara ikut hadir dalam forum politik tingkat tinggi PBB di New York. Salah satu misi mereka ke sini adalah untuk memperkenalkan IKN ke forum internasional. Indonesia mengadakan side event di markas PBB dalam pertemuan High Level Political Forum on Sustainable Development. Selain perwakilan OIKN, acara ini juga dihadiri Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar. Pertemuan dari side event ini tentunya ingin memperkenalkan progres dari pembangunan di IKN dan bagaimana komitmen dari Otorita Ibu Kota Nusantara terhadap pelaksanaan dari SDGs dan tahun depan insya Allah kita akan menyampaikan voluntary local review untuk next year bagaimana di ICOSOC untuk nanti tentunya kita perlihatkan komitmen terutama di tahun 2045 kita akan mewujudkan yang namanya net zero emission. Pemirsa tahu nggak sumber dana pembangunan IKN dari APBN itu hanya 20% saja. Sisanya pemerintah harapkan investasi asing termasuk dengan promosi di forum-forum internasional diantaranya PBB. Kita simak apa kata OIKN soal ini. Di UNGA September ini memang kita harus konsolidasi dengan internal pemerintah karena rencananya juga kita otorita IKN Nusantara akan ditawarkan untuk menjadi co-host dalam pertemuan investor seluruh dunia ya, tentu dalam rangka juga untuk menarik investasi karena kita tahu APBN itu hanya 20%, sisanya ada non APBN, tentu kita harus mencari sumber-sumber pendanaan di luar APBN dan kita sudah siap dengan dua peraturan pemerintah. Pertama untuk kemudahan berusaha dan insentifnya, yang kedua kewenangan khusus dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Nusantara atau IKN di Provinsi Kalimantan Timur terus digencarkan. Fokus pembangunan saat ini adalah kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP seluas 6.600 hektar. Di kawasan ini akan dibangun Istana Presiden, kantor kementerian dan lembaga negara, serta hunian untuk aparatur sipil negara, dengan target pembangunan hingga tahun 2045. Kepala Otorita IKN menjelaskan, nantinya IKN tidak hanya menjadi kota pemerintahan saja, namun juga menjadi kota yang semarak. The city itself will be self-propelled city, hopefully, right? And for that, I think that we love to see that this city is not only livable but also lovable, so that it will become a vibrant city, not only a government city. Sejumlah pihak dari dalam dan luar negeri menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, termasuk Tiongkok yang selama ini gencar dengan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia melalui prakarsa sabuk dan jalannya. Out of about 100 LOIs being received, interestingly, slightly more than 50% are coming from the domestic, from the Indonesian investor. And the remaining 50% that are from the international, the largest right now comes from Malaysia. And slightly below Malaysia, interestingly, it's equal between the US and China in terms of number of LOIs being signed. Meski banyak menarik minat investor, namun hingga kini belum ada langkah lebih lanjut dari letter of intent tersebut. Menurut pengamat tata kota, para investor masih menunggu kepastian politik pasca Pilpres. Kalaupun sudah ada dikatakan LOI ya, letter of interest gitu ya, saya belum melihat actual investment-nya itu ya, bahwa mereka benar-benar akan membangun, itu semua menunggu 2024 gitu. Pembangunan IKN ini membutuhkan biaya sekitar 32 miliar dolar Amerika atau sekitar 486 triliun rupiah. 20%-nya akan ditanggung APBN, sementara sisanya bergantung pada swasta. Investor nasional bahkan asing juga pada posisi wait and see-nya. Nah ini akibatnya apa Mas? Akibatnya tadi pembangunan IKN sampai dengan 2024 tadi murni APBN. Ini secara teknis ini akhirnya membebani APBN sebenarnya. Kawasan IKN terdiri dari 9 wilayah perkotaan termasuk KIPP. Namun sejauh ini baru kawasan inti saja yang dipromosikan.
Pengamat mengatakan pemerintah seharusnya juga mempromosikan 8 wilayah perkotaan yang lain agar bisa menarik lebih banyak investor dan pembangunannya bisa serempak. Sampai dengan sekarang, saya belum lihat 8 wilayah perkotaan yang akan dijajakan itu kotanya mau seperti apa bentuknya. Kalau di IKN kan sudah kelihatan animasinya, secara teknis seperti apa. Nah, yang 8 WP ini belum ada. Hanya disebut, ini nanti kota kesehatan, ini kota pendidikan, ini kota industri. Tapi konkretnya itu kalau buat investor, belum kebayang. Menurut pengamat tata kota, membangun sebuah kota dengan segala fasilitasnya idealnya membutuhkan waktu 20 hingga 25 tahun. Hingga Juni 2023, progres pembangunan fisik di IKN mencapai hampir 30%. Saat ini, pemerintah mengerjakan 39 paket dari total 75 paket infrastruktur dasar di IKN. Sisanya 36 paket dalam tahap penandatanganan kontrak, termasuk diantaranya Tower Hunian ASN. Bendungan Sepaku Semoy sebagai penyedia air baku untuk kawasan IKN sudah selesai lebih dari 91%. Sementara Istana Presiden, pembangunannya baru mencapai 12%. Presiden Jokowi menargetkan upacara peringatan 17 Agustus 2024 mendatang akan digelar di IKN. Dari Jakarta, Ahadian Utama, Nabila Ganinda, Indra Yoga, dan tim VOA. Pemirsa, usai jeda saya ajak Anda jalan-jalan ke Washington DC dalam segmen Hellopreneur yang akan bertemu dengan seorang diaspora yang punya bisnis chiropractor. Seberapa cuankah bisnis ini? Simak usai jeda, tetap di VOA Global Report. Pemirsa, di segmen ini saya akan mengajak Anda untuk melihat ke sebuah industri pengobatan holistik, yaitu chiropractic. Industri chiropractor di Amerika Serikat bernilai sekitar 20 miliar dolar Amerika, dan kita akan berkenalan dengan seorang chiropractor asal Indonesia yang praktek di Vienna, Virginia, tak jauh dari sini. Yes. Hi, how are you? Thank you. So this is our office. This is where we have sound chiropractic. So this is where people would be relaxing. Yes, yeah? exactly. Okay, Yeah, can you show us your practice? Come on here with Yes. us. Sebentar. Tuh ada biru, tapi Bisa kalau biru, tuh. iya kalau taruh di badan jadi merah. Oh, jadi Ya. ini sinar apa? Ini sinar infrared therapy. Infrared Iya, untuk relaxing uratnya. Tarik nafas. Out. There you go. Tarik nafas lagi. Nama saya Dr. Silvere Rumedi. Aku praktik di Vienna, Virginia, licensed di Washington DC metropolitan area. Good, sekali lagi. Very nice. Same side here. Take a deep breath in and out. Penonton di Indonesia atau warga di Indonesia nggak terlalu familiar Right. dengan chiropractor itu apa? So chiropractic ini kerjasama tulang belakang. Ini namanya spine ya. So biasanya kalau Mbak sakit belakang atau punggung sakit gitu ya. sakit leher di pundak. sini ini biasanya tulang kita miring. Aku as chiropractor, aku bisa specifically cari mana yang miring terus lurusin biar nggak kejepit nerve-nya. Nah, mungkin banyak pemirsa di Indonesia yang bertanya-tanya, jadi ini harus dilakukan oleh seorang dokter. Iya, so sekolahnya about 5-6 tahun. So aku di San Francisco, go to grad school, doctorate degree di sana. Terus habis grad school, aku kesini ke Washington DC untuk praktek chiropractic. Iya. Oh, oke. Pasien di sini umur berapa saja dan apakah banyakan perempuan atau laki-laki? Itu every age. Perempuan, laki-laki, from toddlers, from infants. Oh, dari masih kecil, iya. dari masih balita? Iya, soalnya kalau itu baby lahir, itu lehernya bisa agresif, ininya bisa miring di leher. So ada specialty chiropractor dan ini specialized buat bayi. How popular is it
a chiropractic in America? It's very popular. They say about 20% in the United States go to a chiropractor, but it's slowly growing. Just because in the United States people are understanding their body as a whole, and they're understanding holistic healthcare, meaning that instead of taking medications, instead of going towards surgery, we try to do this first before we go into any extreme cases. Most chiropractors is just do like a generic adjustment. They don't really ask you questions. Dr. Ray, he really takes his time with each patient. So I've had a lot of sports injuries from when I was younger, plus working from home, I've had a lot of neck and back pain. So he's been able to address all of that. That's telling me that you have something here. So go ahead and face this way, same thing. Apa saja yang pernah dialami? Maksudnya the ups and downs. The ups and downs. So I've been in practice for about 3 years now. So I graduated in 2020 during the pandemic, and then I came out here and I was like, oh, let me try my own practice. Tapi everybody was like, oh, you shouldn't do a practice right now. It's a pandemic. It's not gonna be busy. Tapi aku walaupun nggak, it's hard, I try to do it anyways. The struggle is getting my name out there. How difficult was it? It was pretty difficult, especially in the beginning. And of course, with any business, kita harus get our names out there, right? We can't just sit in our office and just, hope for patients to come in. So I had to hire a team of marketing, photographer, videographer, someone who is specialized in social media in order to do the marketing. So the hardest thing was to educate the community and why they need chiropractic in their life. Aku partner sama acupuncture doctor, so the biggest thing is networking, connection sama other doctors. That's also another hard thing is if you're starting, you need to be able to have a network of doctors that you talk to so that they can bring you into their office. So now, Ray, the money question. Okay. We're going to talk about numbers. Right. Untuk seorang chiropractor, biasanya dapat berapa sih? So on the low side is 70,000, and on the high side is about 250 to X amount of however you want. It all depends on the amount of patients that you bring in. I have colleagues that are making 500,000, so a year salary. But they've been in practice for so long, so they already have a big community that comes into their practice. So personally, for me, I'm going around 100 to 120K. But again, it's still starting. Biasanya kalau patient bayar out of pocket, itu ranges from $50 to $75. Sometimes I have doctors who are udah praktek udah lama, dia biasanya charge 150. Oh, per jam? Per visit. Per visit. Biasanya nggak 1 jam di sini. Biasanya cuma 30 menit. Oh, 30 menit, $150 Iya. Untuk dokter yang sudah senior. Gitu. Udah senior, udah successful. So the important thing as a chiropractor or someone who wants to get into a chiropractic is one, find a mentor first. Before you even start school, you need to understand how the chiropractic business starts. 2, make sure you do your research in what school to take or what school to attend. 3, make friends with other doctors, not just chiropractors, but other doctors as well. Because if you have that in the beginning, you'll have the foundation. Honestly, this has been such a journey for me as a chiropractor from when I started 3 years ago to now. I just felt like I grew not only in my income, but in my knowledge in health and in my knowledge in business. And I highly, highly recommend future chiropractors who are interested to get in this profession. Welcome back to VOA Global Report from New York City. Alkohol bisa dibilang sudah jadi budaya di Amerika Serikat, pemirsa. Tapi tahu nggak, cukup jamak juga warga Amerika Serikat yang memilih untuk tidak atau bahkan berhenti minum alkohol untuk alasan agama hingga alasan kesehatan. Nah, sekarang mulai bermunculan bar yang mengakomodir gaya nongkrong tanpa harus bermabuk-mabukan. Kita lihat sober bar yang ada di Washington DC berikut ini.
tahun, Gigi tidak lagi mengkonsumsi alkohol. Februari lalu, perempuan asal Filipina ini membuka Bench Bar, bar bebas alkohol pertama di Washington DC. Ia terdorong berbisnis karena sangat jarang ada bar non-alkohol di Amerika. That was back in 2018. I was on my way to Dominican Republic and I grabbed one of those airline magazine by Southwest and read about an article about a non-alcoholic bar in Austin, Texas. In 2020, during the pandemic, this space became available and I was asked if I knew someone that would be interested in renting the space or if I was ready to start my own venture. And for some reason, something just clicked and I came back to that article. The rest is history. Bench Bar seketika populer. Menurut riset Nielsen IQ, Gen Z di Amerika Serikat kurang tertarik mengkonsumsi alkohol dibandingkan generasi sebelumnya. Versi bebas alkohol dari minuman alkohol seperti bir, anggur, atau miras juga semakin laris. Antara Agustus 2021 hingga Agustus 2022, penjualan produk minuman non-alkohol naik lebih dari 20%, senilai $395 juta atau 5,9 triliun rupiah. Man, I'm here 3 or 4 times out the week, man. These are like my family. Now you're not scared if you're not the drinker. Penelitian baru menyimpulkan bahwa minum alkohol, bahkan yang sesekali, bisa berefek negatif bagi kesehatan. Di banyak negara, konsumsi alkohol merupakan bagian tradisi budaya. I think it was my escape. I think it was also presented to me at such a young age because in the Philippines you can drink at 16. Baik pecandu alkohol maupun mereka yang tidak mengkonsumsi alkohol, bersosialisasi di Amerika dan banyak negara bisa menjadi tantangan tersendiri. Kehadiran bar bebas alkohol tidak hanya membantu fungsi sosial kedua kelompok ini, tapi juga bisa digunakan untuk membantu terapi. Many people have an assumption that a person who drinks too much is a bad person and is being selfish or hurting other people willfully. And it turns out if you look at alcohol not so much as a sin or a willful problem, but as a disease, a disorder that people many times can't help. Menurut pakar, hobi dan aktivitas rutin bisa membantu orang lupa akan alkohol, sehingga bisa membantu melepaskan diri dari ketergantungan. Berdasarkan premis tadi, Gigi juga mengadakan berbagai kegiatan seperti yoga, pilates, menari, atau musik live untuk komunitas Bench Bar. Dari Washington DC, VOA. Saya ajak Anda untuk jalan-jalan ke Seattle pemirsa, di mana ada adik kakak yang berjualan es lemon tapi di atas perahu. Target pasarnya adalah para pelayar dan orang-orang yang lagi olahraga di danau. Ini bisa jadi inspirasi untuk Anda. Kita simak bersama. Di tengah ramainya berbagai aktivitas air dan berlayar di Lake Union, Seattle, Kate dan Quinn merintis bisnis mereka. Sambil menikmati libur musim panas, kakak adik ini belajar mencari penghasilan sendiri. Rumah-rumahan di atas dok ini merupakan ciri khas mereka, membuat Kate dan Quinn ngetop layaknya selebriti lokal. Pedayung kayak dan perahu adalah konsumen utama. Perahu besar atau bermotor harus sangat hati-hati untuk mendekat. We have our life jackets, and it's pretty stable on there, but sometimes when a big wave came, just like last week, a big wave came, and the squisher for the lemons, it just fell off, and we had to buy a whole new one. Bisnis ini dimulai 2021 setelah keluarga mereka pindah ke rumah perahu. Walau pemandangannya indah, tidak banyak yang bisa dilakukan selain kegiatan air. We told our dad, oh no, we can't do lemonade stands anymore. And he was like, well, maybe we could do a floating lemonade stand. Our worst day was probably our first day because we made $15. We got in debt $3 because we had to pay our costs and we didn't have enough money to pay our costs. Pelajaran yang didapat, sesuaikan harga dan ikuti event besar. There's duck dodge on Tuesdays, which is where all the sailboats compete. So we like to go out on those days because there's a whole lot of boats like to come out. Segelas limun dijual $3,
Sepertiga dari keuntungan dipakai untuk modal berikutnya, sepertiganya ditabung, dan sepertiga lainnya untuk disumbangkan. Dalam 2 tahun terakhir, Kate dan Quinn telah memberikan lebih dari $1.700 ke peminjam kredit mikro di 20 negara. Juga menyumbang ke lembaga kesejahteraan hewan setempat. Dari Lake Union, Seattle, Washington, VOA. Pemirsa, saya Randy Wicaksana dan seluruh teman-teman yang bertugas harus pamit undur diri dari VOA Global Report yang tayang setiap minggunya di Metro TV dan kapanpun di YouTube VOA Indonesia. Sampai jumpa.